Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita minggu lalu yaitu peran KPK dalam penegakan hukum di NKRI. Hari ini kita akan belajar dinamika pelanggaran hukum, yaitu memaparkan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, silakan saksikan materi berikut. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Serta pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Penyebab terjadinya pelanggaran hukum yaitu memiliki dua faktor. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan hidup. Perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum dapat terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, serta di lingkungan bangsa dan negara. Contoh perilaku pelanggaran hukum di lingkungan keluarga, yaitu seorang anak tidak menghormati orang tuanya. Perilaku pelanggaran terhadap hukum di lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu sabung ayam dengan konsep perjudian, yang dimana pada awalnya kegiatan melakukan sabung ayam merupakan hiburan bagi warga masyarakat. Namun, terjadi penyimpangan yang dimana acara tersebut dibumbui dengan konsep-konsep perjudian yang pada akhirnya akan menjebloskan para pesertanya ke dalam penjara, sehingga terjadilah pengingkaran hukum dalam kegiatan tersebut. Di lingkungan sekolah, perilaku pelanggaran hukum dapat dilakukan siswa dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan sekolah, seperti bolos sekolah. Dan terakhir adalah perilaku pengingkaran terhadap hukum yang berlaku di lingkungan bangsa dan negara. Salah satu contohnya yaitu tidak taat dalam berlalu lintas, yang dimana banyak pengendara yang ada di jalan tidak mematuhi rambu-rambu yang ada sehingga mengakibatkan kecelakaan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa dinamika pelanggaran hukum itu terjadi pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap aturan agama, dasar negara, konstitusi negara, dan norma-norma sosial. Ingat, persiapkan diri kalian untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu macam-macam sanksi pelanggaran hukum di Indonesia. Apabila ada hal yang belum bisa kalian pahami dan ingin bertanya jawab, silahkan bertanya jawab melalui Discord. Ingat, selalu jaga kesehatan dan terima kasih.